punya presiden sekeren dirimu. Nggak ada yang aneh sih, biasa Ada yang aja aneh ya. postingan ini. Yang bikin lucu. Oke, jadi gue stitch video ini karena gue ngelihat si kakak ini ketawa-ketawa bahagia banget kayaknya ketika melihat seseorang yang head comment sama Pak Anies. Beliau itu sudah sangat berjasa untuk Indonesia tersebut, sobat. Kalian sadar tidak sih? Kalian bahkan menghina kalian aja dia tidak pernah. Lalu Saya jawab pertanyaan kamu ya, Alia 696924. Dilihat videonya sampai selesai ya. Di situ ya saya tidak ada yang namanya menghina. sih berarti masih ada sisi positif kakak ya terhadap Pak Anies sehingga kakak mau ngebenarin berita-berita miring tentang Pak Anies. Itu aku ucapin terima kasih. Hai, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Pemirsa, kali ini kita akan menyimak adu argumen antara anak abah dengan nama akun TikTok @ahatik_alia versus anak jenderal @pecelele. Suka pecelele kayaknya. Mari kita simak awal permasalahannya gimana, adu argumennya gimana, dan kita simpulkan mana yang bijak dan cerdas di akhir video. Mari kita mulai. Kan barusan lewat ya di FYP aku, postingannya kayak gini. Dear Anies Baswedan, andai kemenanganmu kali ini digarong orang, Anies tahun 2029 masih 60 tahun, tahun 2034 masih 65 tahun, tahun 2039 masih 70 tahun. Masih banyak kesempatan buat kami punya presiden sekeren dirimu. Nggak ada yang aneh sih, biasa Ada yang aja aneh ya. postingan ini. Yang bikin lucu. Komentar-komentarnya terus. Nih. Meskipun lawannya pohon jambu, saya pasti pilih pohon jambu daripada Anies. Nyalon 5 kali lagi, insya Allah saya akan coblos lawannya Anies. Semoga diberi kesehatan. Kami pastikan akan kami kalahkan si Yaman kalau maju lagi. Aduh. Di tahun itu dipastikan saya akan coblos lawannya. Lawannya kota kosong, aku pilih kota kosong. Kejam-kejamnya ini netizen ini. Kalau kalian gimana? Oke. Gak ada yang aneh sih ya. Yang banyak ketawa karena membaca komenan dari netizen gitu kan. Nah, langsung dibalas nih sama anaknya abah yang merasa tersinggung dengan video Mbak Pecelele yang ketawa-ketawa gitu ya. Semoga diberi kesehatan. Kami pastikan. Oke, jadi gue stitch video ini karena gue ngelihat si kakak ini ketawa-ketawa bahagia banget kayaknya ketika melihat seseorang yang head comment sama Pak Anies. Jadi sebenarnya gue stitch video ini karena gue pengen nanya sama kalian-kalian yang punya penyakit hati. Kenapa gue sebut penyakit hati? Karena kalian tuh benci sama seseorang yang mana orang tersebut itu tidak pernah merugikan hidup kalian. Bahkan menghina kalian aja dia tidak pernah. Lalu kalian membenci orang seperti itu. Jadi pertanyaan gue, alasan kalian tuh apa sih bisa membenci Pak Anies Baswedan? Banyak. Sedangkan beliau itu sudah sangat berjasa untuk Indonesia tersebut, sobat. Kalian sadar tidak sih? Anies itu berperan penting sekali untuk Indonesia ini. Oke. Beliau pernah menjadi rektor, menjadi menteri pendidikan, banyak sekali yang beliau lakukan untuk Dipecat Indonesia tapi ya ini. kalau nggak Bahkan salah. beliau juga sudah menjadi gubernur DKI Jakarta. Yang mana ketika beliau menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta, aku bisa melihat ya sebagai masyarakat Jakarta, ketulusan hati beliau. Bahkan beliau juga termasuk gubernur yang berhasil merubah DKI Jakarta lebih baik lagi. Oke. Jadi kalau kalian yang benci sama Pak Anies, aku pengen nanya, apa dosa Pak Anies kepada kalian? Apakah Pak Anies pernah merugikan hidup kalian, menghancurkan rumah tangga kalian, atau what man? Minimal tuh kalau orang benci tuh ada alasan, men. Banyak. By the way, Alasannya banyak. gue suka sama Pak Anies Baswedan, tapi gue tidak pernah mau membenci Pak Prabowo. Gue nggak pernah membenci
benci Pak Ganjar. Gue respect Pak Ganjar, gue respect Pak Prabowo. Yakin? Gue respect Bapak Prabowo, gue respect Pak Ganjar. Gue tidak membenci. Gue sayang sama Pak Prabowo, gue sayang Pak Ganjar, gue sayang juga sama Pak Anies Baswedan. Tapi yang gue pertanyakan, kok ada orang yang benci Pak Anies? Kalau kalian mendukung yang lain boleh, tentu boleh teman-teman. Indonesia ini demokratis, kalian bisa memilih siapapun yang kalian suka. Tapi please jangan kalian benci sama orang yang tidak kalian pilih. Itu namanya penyakit hati, besti, penyakit hati. Terus apa lagi nih, apa lagi? Terus aku juga sering banget lihat beberapa komen yang selalu ngata-ngatain Pak Anies itu Yaman. Karena emang bener. Sobat, gue nggak tahu kalian ini dulu pernah belajar atau enggak, tapi setahu gue, yang namanya menjadi penduduk Indonesia itu, meskipun lu orang tua lu orang bule, orang luar negeri, tapi kalau lu lahirnya di Indonesia, lu tetap bisa memilih menjadi warga negara Indonesia. Apalagi Pak Anies, ya orang tuanya aja udah stay di Indonesia, dia lahir di Indonesia. Bahkan kakeknya aja seorang pahlawan. Bayangin loh, kakek Pak Anies seorang pahlawan loh yang berjuang untuk negara Indonesia ini. Gitu. Coba bandingin deh sama kakek-kakek kalian itu yang sudah suka-suka menghina Pak Anies kalau dibandingin. Apa kalian lebih baik daripada Pak Anies? Terus, sebenarnya ya, kalau seumpama orang Muslim menghina orang Yaman, aku pertanyakan sama kalian. Kalian itu aturan bersyukur, iri sama Pak Anies. Kenapa iri? Karena di darah Pak Anies itu mengalir keturunan Yaman. Sedangkan negara Yaman itu adalah sebaik-baiknya penduduk di muka bumi itu adalah Yaman. Banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa Yaman itu, penduduk Yaman adalah penduduk yang terbaik intinya. Pokoknya kalau kalian orang Muslim, kalian pasti akan bangga sekali sama orang Yaman. Karena ada beberapa hadis yang mengatakan keutamaan-keutamaan orang Yaman gitu. Aku soalnya udah pernah belajar tentang itu. Walaupun aku nggak apal, tapi aku pernah dengar. Pokoknya orang Yaman itu adalah orang pilihan Allah. Pokoknya dia adalah manusia-manusia terbaik di muka bumi ini. Pantesan disebut Imam Mahdi ya. Itu luar biasanya orang Yaman. Jadi kalau kalian orang Muslim ngenain orang Yaman, oh guys, masa kalian kalah sama gue? Gue ini kayak preman loh. Penampilan gue kayak preman kayak gini, masa kalian kalah sama gue? Kalian kan orang-orang soleh juga pasti yang ngehina-hina itu. Kalian sudah pandai menjaga aurat kalian, tapi kalian tidak pandai menjaga mulut kalian. Menjaga, ya ampun dah gua. Ngata-ngata ini pusing kadang. Semua kalian paham, udah gitu aja yang gue sampein. Oke, itu tanggapan anak abah yang merasa tersinggung dengan videonya Mbak Pecel Lele, anak jenderal yang ketawa ketiwi membaca komentar. Sebenarnya sih penyampaiannya simpel ya, gak usah sampai ngotot-ngotot juga ya. Dan saya yakin banget nih Mbak Alia sebagai anak Abah Anies pasti sekarang kecewa ya, dan kaget banget dan syok banget karena fakta-fakta yang dia di sini utarakan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya gitu, bahwa sekarang ini banyak sekali kok di up berita-berita kebohongan yang para pendukungnya Abah Anies selalu lukan bahwa Abah Anies itu gini, gitu, gini, punya prestasi lah segalanya selama dia menjabat sebagai gubernur Jakarta. Padahal banyak faktanya, banyak juga orang-orang Jakarta yang mengeluhkan ketika di masa kepemimpinan Bapak Anies di DKI ya. Jadi gimana ya ngomongnya, kalau saya pribadi sih ini melenceng sekali ya pendapat mbaknya ini, karena ini mungkin momennya ketika adu argumen ini sebelum pemilu kayaknya. Jadi fakta-fakta yang tentang Pak Anies itu belum muncul ke permukaan, jadi mbak ini nyablak seenak jidat gitu ya. Dan sekarang kan sudah tersebar tuh fakta-fakta yang sesungguhnya tentang Pak Anies gitu kan.
seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi ke video Mbak Pecel Lele yang menanggapi video dari si Mbak ini ya. Jadi ada kelanjutannya, mereka saling balas di sini. Gue ngeliat si kakak ini ketawa-ketawa, aku bahagia banget kayaknya ketika melihat seseorang yang head comment sama Pak Anies. Jadi sebenarnya gue start video ini karena gue pengen nanya sama kalian-kalian yang punya penyakit hati. Kenapa gue sebut penyakit hati? Karena kalian tuh benci sama seseorang yang mana orang tersebut itu tidak pernah merugikan hidup kalian. Bahkan menghina kalian aja dia tidak pernah. Lalu Saya jawab pertanyaan kamu ya Alia 696924, dilihat videonya sampai selesai ya. Di situ ya saya tidak ada yang namanya menghina Pak Anies Baswedan, capres kamu, nggak ada. Kalau memang dalam komentar-komentar itu teman-teman berpendapat bahwa nantinya tidak akan memilih Pak Anies lagi kalau nyapres kembali, salahnya di mana? Salah kalau mereka mengemukakan pendapat mereka nggak akan pilih Pak Anies lagi, nggak ada yang salah ya. Yang menghina itu yang punya penyakit hati itu nih, yang ini, yang kayak gini, baca Alia, ya tuh, Nah, pertanyaan kamu yang durasinya 5 menit itu bisa kamu tanyakan nih sama orang ini ya. Ini namanya menghina, ini namanya penyakit hati. Kamu tanyakan tuh sesama anak abah, tanyain. Jangan nanya ke saya. Saya mah masih waras, Alia 696924 ya. Walaupun saya nggak mendukung Pak Anies, nggak memilih Pak Anies, tapi ketika ada berita hoax tentang Pak Anies yang lewat di FYP saya bantu luruskan. Saya ya. Nih video saya udah ditonton 76.000 ya, yang saya meluruskan hoax tentang Pak Anies ini ya. Jadi kayaknya kamu salah alamat deh Alia. Langsung diulti dong sama Mbak Pecel Lele ya. Iya, lagian itu kan videonya cuma ketawa-ketawa aja ya, nggak ada tuh kata-kata dari Mbak Pecel Lelenya yang ngungkapin ujaran kebencian buat Pak Anies ya. Langsung kesinggung, dia langsung termosi ya si Mbak Alianya itu. Dan ini Mbak Pecel Lele ini akun TikToknya itu memang udah terkenal banget ya. Dia ini pandai sekali loh meluruskan segala berbagai macam hoax. Jadi ada video hoaxnya Bapak Prabowo, dia luruskan, dia cari buktinya. Ternyata itu video-video hoaxnya itu adalah video potongan. Jadi video utuh dipotong, langsung diupload dengan dikasih judul yang menimbulkan opini-opini negatif gitu ya. Dan Mbak ini jago banget nemuin bukti-buktinya ya, Mbak Pecel Lele ini. Jadi jangan main-main loh sama Mbak Pecel Lele ini. Langsung diulti dong. Nih bahkan Mbak Pecel Lele ini meluruskan juga nih tadi berita tentang apa tadi? Sebentar. Dena Devanka, istri sirih Anies Baswedan nih. Padahal ini Mbak Pecel Lele ini adalah pendukung Bapak Prabowo, tapi dia bantu luruskan loh mengenai berita hoax ini. Ya, tetap bijak intinya gitu kan. Pilihan itu kan bebas ya, siapapun punya hak untuk memilih, tapi jangan karena kita tidak memilih terus kita juga membenci gitu kan. Jadi kita bisa petik pelajaran dari si Mbak Pecel Lele ini, dia tidak memilih Pak Anies tapi dia tidak membenci orangnya gitu loh. Lanjut nih, ini balasan dari si Alia ini ya, lanjut. Kamu yang durasinya 5 menit itu bisa kamu tanyakan nih sama orang ini ya. Hai, jadi karena usia kamu sepertinya di atas aku, jadi aku mau panggil kamu dengan sebutan tante. Oke tante, sebelumnya karena ini bulan puasa, jadi aku mau ngucapin minal aizin ya, mohon maaf untuk si tante dan juga teman-temannya. Oke, jadi karena banyak banget yang nge-tag aku ya di video tersebut, jadi aku mau menanggapi videonya ya. Jadi aku berharap kalian bisa dengerin ya, pokoknya nyimak video ini dengan legowo, dengan sepenuh hati. Ini jawaban gue dan ini tanggapan gue. Pertama, yang sangat disayangkan di video itu, jadi ya Tan, kenapa aku tuh kayak kecewa banget sama tante ini ya, karena di video itu tante itu kayak ketawa, kayak terbahak-bahak, kayak happy banget melihat komen-komen orang yang lagi ngenyek Pak Anies ya. Jadi di video tersebut tuh kan banyak orang yang kayak membanding-bandingin seolah-olah tuh Pak Anies tuh kayak orang kayak gimana gitu, kayak ngenyek banget videonya. Dan di situ tuh tante itu kayak ketawa-ketawa bahagia banget gitu. Padahal Tan,
di sini ini ada beberapa orang yang memang mengagumi sosok Pak Anies tersebut. Contoh seperti saya adalah salah satu orang yang mengagumi sosok Pak Anies ya. Jadi ketika ada orang yang ketawa-ketawa, meledek atau ngenyek itu saya merasa kecewa gitu. Ya, semoga Anda paham tentang itu. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua. Poin yang kedua adalah video itu kan aku teruntukin untuk orang-orang yang punya penyakit hati. Yang benci seseorang tanpa ada alasan. Padahal orang tersebut tidak merugikan kalian atau tidak pernah menghina kalian gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang tersindir, kecewa, ya mungkin kalian merasa menjadi golongan orang seperti itu. Tapi kalau kalian tidak merasa orang seperti itu, mungkin kalian akan menanggapin video itu biasa aja karena kalian nggak merasa seperti itu ya. Jadi itu tergantung kalian termasuk orang yang aku sebutin tadi atau bukan. Itu kembali kepada diri kalian sendiri, apakah kalian mengenal diri kalian sendiri atau tidak. Tapi kalau kalian tidak merasa bukan bagian itu, kalian akan nyantai aja. Bukan masalah pilihan. Aku udah sering di video aku nyebutin kayak kalian mau milih siapapun itu nggak ada masalah ya teman-teman. Indonesia ini demokratis. Kalian mau milih 01, 02, 03 itu bebas. Tapi yang aku permasalahin adalah orang-orang yang punya penyakit hati. Karena aku sering banget nemuin video atau komentar-komentar yang bener-bener kayak hater parah, tau gak sih? Yang bahkan orang tersebut itu membandingkan Pak Anies dengan hewan, bahkan sebutannya yang kayak astagfirullahaladzim. Banyak sekali aku menemukan hal-hal seperti itu, video-video yang menghina, video-video hoak yang aku temui. Nah seperti itu, sebenarnya orang-orang seperti itulah yang aku maksud ya. Tapi kalau kalian tidak merasa seperti itu, cuman kalian beda pilihan, itu gak masalah. Itu hal wajar. Indonesia demokratis, aku gak bermasalah dengan kalian yang beda pilihan. Itu tidak masalah. Oke? Semoga kalian bisa paham ya. Terus yang ketiga itu tentang Maulana ya yang tadi. Itu tentang Maulana, itu adalah masalahnya Maulana ya. Kenapa kalian seolah-olah pendukung 01 ini seperti ini loh gitu. Itu cuma satu orang gitu. Kenapa kalian limpahin ke semua pendukung 01 gitu? Satu orang yang bicara kalian limpahin semua ke semua pendukung 01. Padahal setahu aku ya pendukung 01 itu kebanyakan ya, mungkin ada beberapa orang, tapi kebanyakan itu adalah orang-orang yang sangat nyantai. Mereka hanya mengagumi sosok Pak Anies, tapi mereka nggak suka tuh menghina-hina paslon lain gitu. Banyak yang positifnya gitu, yang negatifnya cuma sedikit, ya kan? Terus yang keberapa? Yang keempat, tante itu kan bikin video katanya kalau tante itu dulu pernah membenarkanlah sebuah video yang hoax tentang Pak Anies. Untuk yang itu oke, aku appreciate, kayak aku ucapin terima kasih, berarti masih ada sisi positif kakak ya terhadap Pak Anies, sehingga kakak mau ngebenarin berita-berita miring tentang Pak Anies. Itu aku ucapin terima kasih. Ya intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang seumpama itu merasa marah disebut penyakit hati, itu berarti kalian merasa. Tapi kalau kalian gak merasa, ya kalian akan nyantai aja karena kalian gak merasa seperti itu. Ingat ya poinnya. Ini kan untuk orang punya penyakit hati nih. Jadi kalian merasa enggak. Jadi kalau kalian enggak merasa, ya ngapain kan bukan kalian gitu. Aku enggak sebutin loh ini pendukung mana gitu. Aku cuma untuk nyebutin untuk orang yang punya penyakit hati aja. Karena aku tuh memang agak kesel dari aku sering nemuin orang ya yang bener-bener kayak membenci dan menghina sosok Pak Anies ini dengan omongannya yang kasar. Aku sering sekali nemuin video itu. Bahkan ada beberapa orang yang nginbok aku secara pribadi itu mencaci dan menjelekkan Pak Anies, nginbok aku ke akun aku pribadi, nginbok aku. Aku sering menemukan hal tersebut, Kak. Gitu, aku kayak komen-komen jahat. Aku sering nemuin gitu. Orang-orang seperti itulah sebenarnya yang aku pertanyakan gitu. Karena setahu aku sosok Pak Anies ini adalah orang yang tidak pernah merugikan masyarakat menurut aku ya. Coba deh aku tanya untuk kalian yang memang benci sama Pak Anies, pernah nggak Pak Anies itu merugikan kalian? Atau kebijakannya itu merugikan kalian? Atau menyakitkan hati kalian? Kan enggak. Enggak merugikan menurut aku sih. Ya selama ini. Sebenarnya itu sih yang aku pertanyain poin besarnya. Oke, cukup Cuman sekian ribet tanggapan dari Pak Anies aku. itu. Salam damai. Oke. Nah, seperti itulah adu argumen antara anak abah dan anak jenderal.
lawak nih ya anaknya Abah. Tadi manggil Mbak Pecel Lele tante, langsung lama-lama dia meluluh menjadi kakak. Takut ya sama Mbak Pecel Lele. Songong nih ya, gak sopan manggil tante padahal gak tua banget kok. Mbak Pecel Lele dipanggil tante, kan panggil kakak juga masih bisa ya. Oke, jadi intinya katanya, poinnya ya kata si Alia ini, itu dia bikin tanggapan video yang di awal itu dikhususkan untuk orang-orang yang punya penyakit hati. Kalau orang itu tidak merasa punya penyakit hati, ya santai aja katanya ya. Nah, si Mbak Pecel Lele itu kan menanggapi, itu dia santai ya, menanggapinya santai, karena di situ juga dia videonya itu cuma ketawa-ketawa aja, nggak sampai bilang Pak Anies gini gitu. Tapi malah dia kebalik, dianya yang ngotot di sini, dia yang ngotot, dia yang kepancing emosinya, malah terkesan dia yang nggak beres nih si Alia ini ya, bisa dibilang sih seperti itu. Ya gimana ya? Jadi harus dipertanggungjawabkan tuh ya pembicaraan kata-katanya itu, argumen-argumennya itu, jangan nyablak seenak jidat gitu kan. Apabila narasi-narasinya itu melenceng dari fakta kan malu juga gitu ya. Sedangkan di sini Mbak Pecel Lele itu nanggapinya tuh selalu santai, realita, sesuai fakta ya. Kalian bisa cek TikToknya tuh. Saya juga suka banget dengan dia karena orangnya tuh benar-benar luar biasa sekali gitu, benar-benar membela Bapak Prabowo, membelanya tuh membela yang sehat gitu ya, bukan membela tapi menjatuhkan paslon lain gitu. Dia membela dengan bukti gitu ya, membela dengan bukti, dengan fakta, dan itu cukup membungkam penyebar hoax, pembenci paslon 2 atau Prabowo Gibran gitu ya. Jadi kesimpulannya tetap ya, anak jenderal lebih bijaksana, lebih santai menanggapinya, lebih lurus gitu kan. Dan anak Abah seperti biasa ya, selalu emosi gitu kan, selalu kesana kesini penjelasannya itu. Ujang pribadi gak menemukan poin pentingnya nih dari si Alia ini gitu kan. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan kalian tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Ujang lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.